Selamat pagi adik-adik yang berada di mana saja, yang berada di rumah, bahkan yang berada di tempat ini. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan adik-adik. Adik-adik ya. Nah, kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Kakak memberi salam dulu kepada adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, silahkan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya dan membuka Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, dalam Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan mendengarkan lagu dan kita bersama-sama juga menyanyikan lagu untuk pembukaan ibadah kita pagi hari ini, yaitu dalam Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita lipat tangan adik-adik, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, pemilik seluruh kehidupan di dunia ini, dengan segala kerendahan hati kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dan menyatukan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Pimpin kami Tuhan. Rasa syukur kami kepada Tuhan tidak pernah putus-putusnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita duduk dulu adik-adik ya. Nah, kita siapkan adik-adik Alkitab kita akan membacanya bersama-sama dengan adik-adik yang berada di sini. Untuk adik-adik di rumah, silahkan juga mempersiapkan bacaan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Imamat pasal 19, adik-adik, Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kita mulai ayat 1 dulu sampai dengan selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Ayat 3. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allah. Adik-adik, terima kasih adik-adik yang sudah membaca firman. Kembali lagi ke tempat semulanya ya. Nah, adik-adik di rumah juga, adik-adik sudah membaca firman Tuhan tadi dengan perikop kudusnya hidup. Adik-adik ya, kudusnya hidup. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang dua teman-teman adik-adik atau dua anak. Satu bernama Didi dan satu lagi bernama Dini. Ya. Didi dan Doni ya, adik-adik ya, Didi dan Doni. Yang mempunyai sifat berbeda-beda, adik-adik. Yang satu anak yang baik dan menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Didi anak yang kalau bermain atau kalau disuruh orang tuanya selalu membuat keadaan tidak nyaman. Keadaan tidak nyaman itu bagaimana kakak? Didi selalu mengganggu kawan-kawannya dan kalau disuruh oleh orang tuanya tidak langsung mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Selalu menunda-nunda waktu dan kadang-kadang juga Didi tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Nah, apalagi adik-adik kalau dia mengikuti atau menjalankan perintah Tuhan. Ya adik-adik ya, sedangkan orang tuanya saja yang langsung dan dilihatnya melakukan sesuatu, minta pertolongannya, Didi tidak mau. Apalagi dia melakukan kehendak Tuhan Yesus yang tidak terlihat adik-adik. Ya, sedangkan orang tua itu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya harus mengikuti peraturan yang sudah diatur oleh diberikan baik itu orang tua, guru, bahkan kadang-kadang kita sama teman juga kan adik-adik ya saling menegur mana yang baik, mana yang tidak baik. Adik-adik ya kalau memang itu tidak baik ya kita jangan melakukannya karena teman-teman juga biasanya tidak ingin gitu kalau punya teman tuh yang tidak nyaman kalau dekat dengan kita.
Tidak nyamannya bagaimana kakak? Suka mengganggu, ya, suka membuat hal-hal yang tidak disukai oleh teman-temannya. Nah itu adik-adik, itu namanya Didi. Nah yang satu namanya Doni. Ada nggak nih adik-adik namanya Doni nih? Doni di sini anak yang baik, anak yang selalu menuruti apa perintah dari orang tua, berteman banyak adik-adik, mempunyai perilaku yang disenangi oleh orang tua, oleh teman-teman. Nah teman seperti itu pasti banyak ke teman, ya. Kalau kita baik sama teman, saling menolong, saling bisa bersama-sama, belajar bersama. Kita bisa minta bantuan juga dengan dia, dan si Doni juga kalau dia minta bantuan pastinya kita juga akan membantu. Karena apa? Kita senang berteman dengan Doni. Nah, adik-adik punya nggak teman seperti Doni? Ada nggak adik-adik di rumah, ada nggak teman seperti Doni? Yang senang menolong, membantu, santun dengan orang tua, rajin sekolah minggu, rajin mengikuti daring di rumah. Nah tentunya adik-adik pasti akan senang mendapatkan teman seperti itu, ya adik-adik ya. Nah Doni akan membawa kenyamanan, membawa damai dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di teman-teman bermain di rumah, dengan orang tua di rumah, dengan saudara-saudaranya di rumah. Dia menyenangkan. Kakak yakin adik-adik di rumah, ya, adik-adik yang berada di sini pasti adalah anak-anak yang menyenangkan. Karena apa adik-adik? Karena apa menyenangkan? Menurut apa yang dimaui orang tua, hormat kepada orang tua, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah apa yang ditugaskan oleh guru, ya, bisa mempunyai teman yang banyak. Nah pastilah adik-adik di sini pasti seperti itu. Adik-adik di rumah juga seperti itu, ya, menjadi dan berusaha menjadi teman yang baik. Nah, bagaimana Kak si Didi tadi yang tidak mau berteman, anak yang nakal, tidak menurut orang tua, habis itu tidak pernah mau menurut dengan guru atau melawan ibu guru, apalagi kalau disuruh sekolah minggu. Pasti dia kalau enggak mamanya marah-marah atau kakak layannya yang menyuruhnya datang mendengarkan firman Tuhan, selalu tidak mau. Bagaimana tuh adik-adik teman seperti itu? Kita jauhi kah atau kita temani terus kah? Ayo, adik-adik di rumah bagaimana? Kita temani terus kah adik-adiknya si Didi tadi, atau kita musuhi? Gimana adik-adik? Harus kita temani atau kita musuhi? Harus kita tetap temani. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang berada di sini, anak-anak yang berada di rumah. Kalau mempunyai teman seperti Didi, kita harus tetap menemani. Kita harus tetap menyayangi. Kenapa kakak? Kita anak-anak atau adik-adik sekolah minggu dilarang sama Tuhan untuk membenci. Tidak boleh membenci. Karena apa adik-adik? Membenci itu adalah berdosa. Kita harus tetap menyayangi. Kita tetap mengasihi. Terus kakak kalau dia nakal bagaimana kakak? Kita harus bisa
bisa bilang sama Didi atau teman-teman lain yang nakal, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Gak ada kawan, orang tuanya marah terus, ibu gurunya juga gak suka kalau anak seperti itu. Yang paling gak suka itu siapa? Tuhan. Tuhan bilang kita anak-anak harus menurut apa kata orang tua. Kita sayang gak sama orang tua? Sayang gak? Sayang. Karena orang tua juga sayang sama kita. Kita harus balas juga kita sayang sama orang tua. Ya, nanti orang tua mendoakan kita, adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, adik-adik menjadi contoh untuk teman-teman yang lain. Oh, katanya, ternyata anak-anak Tuhan Yesus itu semuanya baik-baik, semuanya santun. Ya, kita harus santun dengan orang yang lebih tua. Adik-adik kalau ketemu ibu guru kasih salam nggak? Salam. Adik-adik di rumah kalau ketemu ibu gurunya kasih salam nggak? Pasti kasih ya adik-adik ya. Nggak ada itu anak-anak Tuhan yang tidak santun dengan orang yang lebih tua. Nah, kita juga walaupun ada teman kita yang tidak mau menurut, tidak mau mengikuti peraturan, kita tidak boleh membenci, tapi kita berusaha untuk memberi tahu. Jangan begitu, ya. Kita tidak perlu takut untuk menyampaikan hal-hal yang baik pada teman kita. Kalau memang itu terlihat itu tidak bagus, biasanya kita bisa aja bilang, teman, jangan melakukan hal seperti itu karena hal itu tidak baik. Nah, adik-adik bisa nggak menyebutkan hal-hal yang baik itu apa saja? Ayo, apa saja hal-hal yang baik? Apa aja adik-adik? Pernah nggak adik-adik lihat orang yang tidak sempurna di jalan? Adik-adik memberi. Pernah nggak adik-adik memberi? Pernah nggak memberi? Adik-adik di rumah pernah nggak memberi? Memberi dengan orang yang adik-adik lihat di tengah jalan, dia itu ada yang tidak sempurna, ada yang kakinya nggak ada yang matanya nggak lihat. Adik-adik memberi nggak adik-adik di rumah? Pasti memberi, walaupun itu sedikit, tapi memberi. Nah, apalagi adik-adik, kalau ada teman yang sulit, yang kesusahan, adik-adik harus membantu adik-adik di rumah. Kalau ada kawan yang kesulitan, adik-adik harus membantu, ya adik-adik ya. Nah, satu lagi, apalagi adik-adik yang Tuhan Yesus ajarkan dengan kita. Adik-adik harus bisa apa? Bisa apa adik-adik? Mengasihi ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk saling mengasihi. Harus saling itu ya, anak-anak Tuhan harus bisa seperti itu. Kalau kita ikutin, kita marah ya, kita membalas kejahatan mereka, itu pasti kita selalu mau membalas. Tapi kalau umpamanya perlakuan teman-teman tidak terlalu menyakiti ya, tidak melukai, akhirnya mereka itu hanya bermain saking senangnya ya adik-adik ya. Biasanya ya kita dorong-dorongan itu juga kelewat senang, akhirnya dorongannya kekencengan, ya kan? Nah, itu nggak apa-apa adik-adik, kita berteman, kita saling memaafkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik
bisa melakukan hal seperti itu, berarti adik-adik di sini, adik-adik di rumah sudah bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang Tuhan inginkan tuh seperti itu adik-adik. Apa yang Tuhan inginkan, adik-adik sudah melakukannya, ya, walaupun bukan dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara kecil, itu semua sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan teman kita tadi? Si Didi tadi bagaimana adik-adik? Teman kita Didi tadi yang tidak mau mengikuti peraturan-peraturan baik itu di rumah atau di sekolah, kita bagaimana adik-adik? Kita harus mendoakan yang baik. Nah, kita harus berdoa dengan baik, mendoakan dia dengan baik. Supaya apa? Didi bisa menjadi orang yang baik, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, mudah-mudahan adik-adik di sini, adik-adik yang di rumah, kalau berdoa jangan lupa mendoakan siapa adik-adik? Selain diri sendiri, kita mendoakan siapa? Orang tua, kakak, adik, kita doakan yang baik. Nah, kakak yakin itu. Nah, adik-adik, teruslah berbuat yang baik, ya adik-adik ya. Baik itu untuk diri pribadi, untuk diri sendiri, ya adik-adik ya. Untuk diri sendiri, berdoa untuk diri sendiri, mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman. Kalau mendoakan orang-orang yang jahat dengan kita, didoakan nggak adik-adik? Kita tetap mendoakan. Orang yang jahat dengan kita doakan supaya dia menjadi anak-anak yang disenangi Tuhan. Adik-adik juga tambah disenangi Tuhan. Teman-teman yang tidak baik bisa menjadi baik, ya. Itu karena dukungan doa adik-adik. Kalau adik-adik berdoa, ya. Bisa ya adik-adik ya? Bisa ya adik-adik di rumah ya? Bisa kakak, nah, harus bisa ya, karena semuanya adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah adik-adik, kakak berharap juga kebaikan kita akan menjadikan juga berkat yang luar biasa untuk kehidupan kita dan kehidupan orang tua kita. Kira-kira kakak sampai di sini dulu. Kakak juga berdoa dan berharap banyak adik-adik klien kakak semuanya akan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya adik-adik di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita berdoa untuk firman kita. Setelah itu baru kita masuk dalam persembahan. Kita berdoa. Adik-adik di rumah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bercerita tentang anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kakak Layan berharap semua adik-adik Layan akan menjadikan anak-anak yang menyayangi orang tua, takut akan Tuhan, dan mengampuni orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan anak-anak atau adik-adik Layan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk dapat melakukan itu. Tuhan memampukan kami untuk dapat berjalan pada kehendak Tuhan hari lepas hari kami ya Tuhan. Walaupun kami kadang terlalu sulit untuk melakukan itu, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadikan kami Tuhan Yesus anak-anak yang rendah hati, menghormati orang tua,
bahkan menghormati Tuhan dalam tindakan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, bahkan pekerja-pekerja gereja yang lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memampukan semuanya untuk dapat melakukan seperti apa yang Tuhan juga inginkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang di sekeliling kami yang mungkin tidak menyenangi atau yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan tetap memberkati, tetap mengampuni ya Tuhan, agar firman-Mu terlihat, bahkan anak-anak-Mu terlihat seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, biarlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari menjadikan kami anak-anak yang Engkau sayangi, Engkau cintai, sehingga apa yang kami inginkan juga ya Tuhan, Tuhan dapat memberikan atau Tuhan dapat memberkati seluruh keinginan-keinginan kami ya Tuhan, yang mengingatkan bahwa itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami hanya bisa meyakini Tuhan juga akan memberikan apa yang anak-anak layan inginkan, kakak-kakak layan inginkan, untuk dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami tutup bungkus doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini anak-anak-Mu telah menyerahkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan. Biarlah persembahan kami layak di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Ceria nomor 140. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mengerti dan mendengarkan apa yang sudah dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik, Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan semua itu. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam mereka berkumpul dengan keluarga, dalam mereka belajar,
dalam mereka bermain, bahkan dalam mereka kesusahan, dan kiranya Tuhan dapat menjamah adik-adik atau anak-anak pelayan kami satu persatu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat